Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang istimewa ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dan mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Persepuluhan, cara yang lebih baik. Ayat inti Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Menariknya, pembahasan awal mengenai kebajikan sistematis tidak menggunakan konsep Maleakhi 3 ayat 8-10. Dan para penulis untuk publikasi review juga tidak menekankan berkat-berkat dari memberi dengan setia. Yang mereka tekankan adalah fakta bahwa kebajikan sistematis tidak memberatkan dan bukanlah suatu pengorbanan yang berat. Sebenarnya justru karena tidak memberatkan dan bukan suatu pengorbanan yang berarti itulah yang membuat cara itu gagal dalam mendukung kebutuhan secara memadai dari gereja yang sedang bertumbuh itu. Hanya secara bertahap para penganut hari Sabat mulai menerima sistem persepuluhan yang berdasarkan Alkitab. Beberapa orang tampaknya telah memikirkan hal itu pada tahun 1859, tetapi James White cukup yakin bahwa kebajikan sistematis yang sudah dimiliki kaum Advent lebih unggul daripada sistem persepuluhan Israel. Segala sesuatunya mulai berubah ketika pada Februari 1876 Dudley M. Conrad menerbitkan serangkaian artikel di Review yang menekankan Maleakhi 3 ayat 8-11, menetapkan persepuluhan sebagai rancangan Alkitab untuk mendukung para pekerja. Ia menekankan bahwa Allah mengharuskan agar persepuluhan atau 1/10 dari semua pendapatan umatnya diberikan untuk mendukung para hambanya dalam pekerjaan mereka. Ia melanjutkan dengan mencatat bahwa Tuhan tidak mengatakan kamu harus memberiku 1/10, tetapi ia mengatakan 1/10 itu adalah milik Tuhan. Karena persepuluhan itu adalah milik Tuhan, maka umat percaya hanya perlu mengembalikan itu kepadanya. Conrad juga menekankan mengenai berkat-berkat dan upah dari persepuluhan. Ia juga menulis, saya benar-benar puas bahwa berkat khusus Tuhan memang menyertai mereka yang tepat waktu dan setia dalam mengembalikan persepuluhan mereka. Selain berkat pribadi, sistem persepuluhan telah berhasil mendukung gereja, sedangkan kebajikan sistematis itu gagal. Pada sesi General Conference tahun 1876, Conrad memperkirakan bahwa jika semua anggota mengembalikan persepuluhan dengan setia, maka perbendaharaan General Conference akan menerima $150.000 AS setiap tahun, dan bukan hanya $40.000 AS. Conrad kemudian mendesak agar General Conference menyetujui sistem persepuluhan yang akhirnya disetujui pada Oktober 1876. Sejak saat itu, persepuluhan berdasarkan Alkitab semakin menjadi cara Advent mendukung para pekerjanya. Dan tentu saja, pada saat itu Advent memiliki struktur organisasi yang dapat berfungsi sebagai rumah perbendaharaan dalam Maleakhi 3 untuk mengumpulkan dan mengatur dalam penyaluran dana itu. Tuhan, kami bersyukur atas bimbingan-Mu bahkan dalam hal keuangan gereja, dan kami bersyukur atas berkat-Mu bagi setiap orang yang dengan setia mengikuti rancangan Alkitab mengenai persepuluhan dan persembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang nyata bagi kami. Firman yang sudah kami terima akan menolong kami untuk mempraktikkan itu dalam kehidupan kami. Tolonglah seluruh umat Tuhan agar boleh menjadi pemberi-pemberi yang terbaik, karena Engkau telah memberi yang terbaik, nafas hidup kepada kami manusia. Berkati dalam semua aktivitas hari ini Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, dan tunjukkan bahwa Engkau memberkati umat-umat di dalam pergumulan dan masalah yang dihadapi. Engkau akan jadikan kami anak Tuhan yang menang. Kiranya pertolongan menjadi bagian seluruh umat dimanapun mereka berada, dan berkat surgawi mengiringi langkah kehidupan kami. Karena hamba berdoa mohon berkat hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.